Episode 3-4 Cindy bertemu Guntur. Dan mau apa Guntur dalam episode ini? Cerita semakin seru. Lanjut serial novel, Wanita Cinta Satu Malam. Sebelum dimulai saya minta like dan subscribe-nya agar channel kami bisa berkembang dan selalu menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih. Aku sudah rapih dengan baju yang biasa aku gunakan. Tersenyum dengan tenang melihat ke arah cermin yang tampak cantik. Saatnya untuk datang ke perusahaan Ar-Rashid. Membayangkan itu semuanya membuat diriku tidak sabar dan ingin bertemu dengannya. Aku mengambil tas yang biasa diriku gunakan dan sekarang masuk ke dalam mobil. Salah satu tujuanku adalah datang ke kantor Ar-Rashid dan bertemu dengan pria yang bernama Guntur itu. Penasaran dengan rupanya yang semoga saja dia tampan. Mau kemana, Bu? Salah satu pegawai yang ada di rumahku bertanya seperti itu padaku. Dengan ramah aku hanya bisa tersenyum sambil menjawabnya. Saya akan ke perusahaan Ar-Rashid. Aku hanya bisa tersenyum dengan manis membayangkan apa yang akan dilakukan oleh diriku selanjutnya. Rasanya sudah tidak sabar bertemu dengan Guntur. Penasaran juga dengan orangnya seperti apa. Ponselku tiba-tiba berdering tanda ada orang yang menghubungiku sekarang. Menghela napas ketika orang itu ternyata adalah Fitri. Wanita itu selalu mengganggu diriku saja. Gak tahu apa kalau sekarang aku yang memang sedang senang. Halo Fit, ada apa? Tanyaku pada Fitri. Wanita itu tumben menghubungiku. Pasti memang ada hal yang penting yang ingin dibicarakan wanita itu pada dirinya. Kamu gak berangkat kerja Cindy? Tanya wanita itu pada diriku. Aku sudah bisa menduganya kalau dia pasti akan mencari diriku. Aku hanya bisa menghela napasku dengan tenang sekarang. Membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku sedang ada urusan sebentar. Nanti aku datang ke kantor. Kamu urus saja semuanya Fitri. Baiklah kalau begitu Cindy. Lebih baik aku mematikan sambungan teleponku sekarang sebelum nanti Fitri akan bertanya yang aneh-aneh padaku. Biasa bahaya kalau sampai dia berkata yang aneh-aneh tentang diriku yang akan datang ke kantor Ar-Rashid. Biasa jadi nanti Fitri mengira diriku untuk bertemu dengan Andreas. Sudah sampai nol. Bahkan sekarang aku sudah tidak sadar kalau mobil ini berhenti di perusahaan Ar-Rashid. Aku memutuskan untuk keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam. Orang yang memang mengenal diriku kini tersenyum dengan ramah. Rasanya begitu bahagia ketika melihat orang-orang yang ada di sini tersenyum manis pada diriku. Membahagiakan sekali ketika semua orang berjalan. Mataku tiba-tiba menyipit melihat seseorang yang memang tidak asing untuk diriku. Pikiranku berkeliaran kemana-mana sebelum pada akhirnya mataku membulat karena mengingat sesuatu. Yaitu adalah pria yang tidur bersama dengan diriku. Untuk apa pria itu ada di sini? Sepertinya memang dia bukan orang biasa, buktinya dia sekarang memakai jas. Hingga ada yang menepuk pundakku membuat diriku merasa kesal sekaligus terkejut sekarang. Melihat ke arah belakang yang ternyata itu adalah Andreas. Sedang apa kamu di kantor Ar-Rashid? Tanya Andreas menatapku dengan pandangan curiganya. Tadinya aku ada keperluan untuk datang ke sini. Oh ya, kalau boleh tahu, siapa pria yang memakai jas sebelah kanan itu? Tanyaku pada Andreas yang entah kenapa aku malah merasa penasaran dengan pria yang tidur denganku waktu itu. Sentuhan lembutnya mampu membuat diriku melayang tinggi. Dia adalah Pak Guntur, anak kandung dari Pak Leo, saudara Pak Kevin. Jantungku berdetak lebih kencang mendengar apa yang dikatakan oleh Andreas barusan. Jadi pria yang tidur denganku adalah seorang CEO yang memang mempunyai wajah yang unik dan juga rupawan. Tapi sayang bagiku dia tidak lebih dari pria brengsek karena sudah tidur bersama dengan perempuan. Bukan hanya diriku saja tapi juga sepertinya memang wanita lain juga. Terima kasih kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin segera pergi dari tempat ini karena tidak mau bertemu dengan Guntur yang bisa saja dia mengenaliku dan mengatakan pada semua orang kalau aku tidur dengannya. Reputasi diriku bisa hancur gara-gara hal itu. Kenapa cepat sekali? Kamu kesini bukan tanpa tujuan bukan? Pasti ada seseorang yang ingin ditemui. Sial, kenapa juga Andreas pakai berkata seperti itu padaku? Memang niatku kesini hanya ingin bertemu dengan seseorang. Tidak mungkin kalau aku menyembunyikan semuanya. Tidak ada Andreas.
Guntur, ah sial, kenapa Andreas pakai memanggil namanya segala? Membuat diriku merasa malu akibat dari perkataannya itu. Aku memalingkan wajahku dari Guntur yang akan berjalan menuju ke arah diriku. Aku akan pergi dari tempat ini, tapi Andreas mencekal tanganku sehingga aku tidak bisa pergi. Iya Andreas, ada apa? Tanya Guntur pada Andreas yang masih bisa aku dengar. Ini ada temanku yang menanyakan kamu. Dek, aku terus mengumpat ketika Andreas yang berkata seperti itu pada Guntur. Apa yang harau aku lakukan sekarang? Kalau terus menunduk terlihat aneh. Akhirnya aku menatap dirinya dan pandangan kami saling beradu pandang satu sama lain. Aku bisa melihat wajahnya yang terkejut ketika melihat ke arah diriku. Mungkin dia bisa mengenaliku kalau aku adalah wanita yang tidur dengannya beberapa tempo hari. Sangat cantik, siapa namanya? Tanya Guntur padaku dan Andreas. Dia pura-pura tidak ingat padaku atau memang benar-benar lupa? Entahlah, yang jelas aku berharap opsi kedua kalau dia memang benar lupa, karena wajar sih, mungkin saja banyak wanita yang tidur satu malam dengan pria tersebut. Namanya Cindy. Bukan aku yang jawab tapi Andreas. Aku hanya terdiam sambil sesekali melirik Guntur yang memang masih terlihat tampan dengan ototnya yang kekar, membuat diriku tidak bisa menahan sesuatu yang memang manis di pandangan mata. Astaga, apa yang aku pikirkan sekarang? Sepertinya berada di dekat Guntur membuat pikiranku tidak waras. Lebih baik aku pulang sekarang. Maaf Pak Andreas, Pak Guntur, saya pamit pulang dulu. Aku melepaskan tangan Andreas yang tadi mencekal tanganku. Ingin segera pergi dari tempat ini karena tidak sengaja mataku melihat ke arah Guntur yang memang sedang memperhatikan setiap inci dari tubuhku. Aku yakin kalau dia tadi sedang berpikir kotor tentang diriku yang membuat malu. Ini sungguh membuat diriku gila. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam mobil, meninggalkan kantor Ar-Rashid yang membuat diriku berpikir kotor. Apalagi dengan sebuah kenyataan bahwa orang yang tidur dengan diriku adalah seorang CEO pengganti Kevin yang sedang bulan madu dengan Alexa sekarang. Sungguh benar-benar gila. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan perusahaanku yang memang sudah berada di ujung tanduk? Bahkan aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa saja sekarang. Meminta bantuan perusahaan Ar-Rashid bukan ide yang baik karena pasti nanti akan ketemu terus dengan Guntur. Guntur sialan, bisa-bisanya dia terus memenuhi otak dan kepalaku ketika sentuhannya membuat diriku jadi rindu. Tunggu, apa yang aku pikirkan tadi? Aku rindu sentuhannya, bagai wanita yang kurang sentuhan saja. Ini benar-benar gila dan semuanya gara-gara Guntur. Aku sudah kembali ke kantor milikku sekarang. Fitri melihat ke arah diriku dengan pandangan yang sulit untuk diartikan sekarang. Kamu abis apa dari kantor Ar-Rashid? Pasti mau bertemu dengan Andreas ya? Fitri malah tersenyum manis sambil menggoda diriku. Beruntung dia tidak mengetahui semuanya kalau aku datang ke sana untuk bertemu dengan Guntur. Tidak usah kepo, sudah pergi sana. Entah kenapa kepalaku sering meras pusing sekarang. Bahkan diriku sendiri tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Aku hanya memutar bola mataku dengan jengah ketika melihat Fitri datang. Wanita itu tidak boleh tahu tentang diriku sekarang. Baiklah, sudah sana pergi. Lebih baik aku mengusir dirinya agar dia tidak bisa kepo padaku dan bertanya tentang beberapa hal yang membuat otakku memutar jengah membayangkan apa yang akan terjadi sekarang ini. Aku terdiam di meja dan melihat majalah yang ada di sana. Membukanya dan entah kenapa aku malah menginginkannya. Sepertinya memang makanan ini enak sekali. Kenapa aku malah menginginkan makanan itu? Fitri, aku berteriak memanggil namanya ketika baru saja aku usir tadi dari sini. Bodoh amat deh. Yang penting aku sudah membayar dia untuk bekerja di sini dan sekarang adalah tugasnya untuk menuruti apa yang aku mau. Iya Bu Cindy, Fitri tahu kalau aku sedang marah padanya sehingga sekarang dia sudah kembali berbicara formal padaku. Aku ingin kamu membelikan ini untuk diriku. Mata Fitri mulai membulat ketika aku menampilkan ini untuk diriku. Dia menggelengkan kepadanya membuat diriku kesal. Maaf Cindy, kita sebentar lagi akan ada rapat dengan Pak Sony.
Mendengar nama Sony malah membuat diriku kesal sekarang. Aku tahu niat dia adalah ingin menghancurkan perusahaan milik diriku agar aku bertekuk lutut pada dirinya. Ya sudah, lebih baik aku keluar sendiri sekarang agar Fitri yang bertemu dengan Sony. Aku tidak mau bertemu dengan pria berdebah yang membuat diriku kesal dengan dirinya. Aku hanya bisa tersenyum dengan manis berjalan keluar dari kantor ini. Asteris 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 asteris, aku merasa senang karena akhirnya bisa kabur dari kantor. Siapa juga yang mau bertemu dengan Sony, pria yang menginginkan diriku. Mobilku berhenti ketika sudah sampai di sebuah restoran. Aku tersenyum dengan penuh arti ketika sudah menemukan jalan yang bagus untuk diriku sekarang. Duduk di kursi sambil melihat ke arah seorang pelayan. Aku hanya menyebutkan pesanan yang membuat diriku datang ke sini. Terima kasih, aku hanya bisa tersenyum setelah mengatakan itu. Merasa lebih lega karena memang ini adalah hal yang aku inginkan. Mataku baru ngeh kalau ada Jess di kursi depan. Apa ada orang yang duduk di hadapanku? Meja ini sudah ada yang pesan? Baru juga aku berpikir seperti itu, tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri diriku. Wah, aku tidak bisa menyangka bisa bertemu denganmu di sini, ucap pria itu yang kini duduk di hadapanku. Kenapa kamu ada di sini, Guntur? Tanyaku pada pria yang ada di hadapanku itu yang ternyata adalah Guntur. Ini restoran, seharusnya wanita pintar seperti dirimu sudah bisa menebaknya, bukan? Oke, sepertinya memang aku yang salah bertanya pada dirinya. Guntur paling bisa membalikan fakta, membuat diriku yang kini malah merasa kesal pada dirinya. Iya, maksudku kenapa kamu duduk di sini? Sengaja ingin dekat denganku, tanyaku padanya dengan sinis. Semua pria memang melakukan itu untuk modus. Aku sudah cukup tahu dengan semuanya. Guntur malah tertawa padaku, membuat diriku menjadi kesal. Sebenarnya apa yang pria itu inginkan? Aku lebih dulu duduk di sini dibandingkan kamu, Nona. Bukannya kamu tadi sudah melihat jasku ada di sini? Jadi jas tadi adalah milik Guntur? Oke, baiklah, aku yang salah di sini. Mungkin sebaiknya sekarang aku harus pergi dari sini dan memilih tempat duduk yang lain. Baiklah, aku akan pindah, ucapku yang kini sudah akan berdiri. Belum juga aku sudah akan berdiri. Tanganku sudah dicekal oleh dirinya dengan sekilas. Dia mencegah tanganku, membuatku kesal dengan dirinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kamu tidak lihat kalau semua kursi sudah penuh sekarang? Ah, sial. Aku melihat ke sekelilingku dan ternyata benar kalau tempat ini sudah penuh sekarang. Aku hanya menatap dirinya dengan kesal. Terpaksa aku harus tetap duduk di tempat ini karena memang tidak ada tempat lagi. Hingga tak lama kemudian, pesananku sudah datang. Aku hanya bisa tersenyum dengan manis ketika melihat hidangan yang membuat diriku jadi ngiler ingin memakannya. Manis dan tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan seperti ini. Makasih, pesananku dengan Guntur sudah datang. Kami berdua makan dalam satu meja untuk pertama kalinya. Aku enggan melihatnya karena dia mengingatkan diriku dengan malam itu. Ah, sial. Kenapa dia terus saja menatap diriku seperti itu? Membuat diriku merasa malu karena dia yang terus memperhatikan diriku yang kini sedang makan. Kenapa kamu malah memperhatikan diriku seperti itu? Tanyaku dengan pandangan menyelidik. Entah apa yang pria itu mau sekarang. Jangan bilang kalau dia menginginkan tubuhku lagi untuk bermain panas dengan dirinya. Aish. Kenapa sekarang malah otakku jadi kotor membayangkan dirinya yang bercinta dengan diriku? Kamu ternyata cantik juga ya, ucap Guntur, entah pujian atau hanya rayuan semata karena memang setiap pria pasti mengatakan hal seperti itu pada wanita hanya untuk membuat semua wanita melayang tinggi. Paling abis itu akan dijatuhkan kembali. Semuanya membuat diriku menjadi kesal. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Makan berdua dengan dirinya dalam diam. Hingga entah kenapa aku malah merasa mual. Dengan terburu-buru aku berjalan menuju ke arah toilet khusus wanita. Aku hanya memuntahkan semuanya. Kepalaku juga menjadi pening. Ada apa dengan diriku sekarang? Akhirnya aku membasuh mukaku dengan air, melihat ke arah cermin dengan penampilan diriku yang terlihat pucat pasi.
Menang sedari tadi kepalaku merasa pening dan malah ingin makan yang aneh ke restoran ini. Aku kembali berjalan keluar dari toilet karena aku ingat belum bayar tadi. Rasanya begitu memalukan ketika aku yang pergi begitu saja. Berjalan kembali ke meja dan tidak menemukan Guntur. Bersyukur karena orang itu sudah pergi sekarang dari sini. Aku memanggil seorang pelayan untuk membayar semua makanan yang sudah aku pesan itu. Rasanya begitu bahagia ketika semuanya bisa aku dapatkan dengan nyata. Berapa semuanya? Tanyaku pada pelayan tadi. Maaf Bu, tadi sudah dibayar oleh pria yang duduk dengan Anda. Mataku membulat mendengar apa yang dikatakan oleh pelayan tadi. Apa itu artinya Guntur yang sudah membayarkan semuanya? Aku tidak mau berhutang budi padanya, tapi apa yang harus aku lakukan? Sampai terdengar suara ponselku yang kini berdering. Aku melihat ke arah layar yang ternyata itu adalah Fitri. Halo Fit, ucapku padanya. Gawat, perusahaan sudah ada di ujung tanduk dan semuanya karena Pak Sony marah kamu tidak datang menemuinya. Dia mencabut sahamnya dari perusahaan kita. Aku hanya memutar bola mataku dengan jengah ketika mendengar semuanya. Kesal karena memang niat awal dari Sony akan menghancurkan perusahaan. Apa aku meminta bantuan pada Guntur? Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih telah menonton channel Si Novel, kumpulan novel romantis terbaru dan banyak cerita seru. Kami memohon dukungan terus like dan subscribe-nya agar channel kami berkembang dan terus menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih.